Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septrisya Aslami dengan NIM 2234066 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Halo everyone, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul komunikasi dalam organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama, alangkah baiknya kita harus tahu dulu sih apa itu komunikasi dan organisasi. Apa sih itu komunikasi dan organisasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Sedangkan organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri atas dua atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Komunikasi organisasi dapat diartikan sebagai sebuah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Nah, suatu organisasi yang terdiri dari unit-unit komunikasi akan berinteraksi satu sama lain dan komunikasi tersebut berfungsi dalam lingkungannya untuk menyampaikan dan menerima pesan. Biasanya komunikasi organisasi ini melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat di dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi organisasi juga bisa disebut sebagai pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun non-formal. Yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu yang pertama yaitu jenis internal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi. Contohnya yaitu upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut didirikan atau muncul. Yang kedua yaitu jenis eksternal. Jenis ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Yang ketiga yaitu teori komunikasi organisasi. Teori komunikasi organisasi terbagi atas 7 teori, yaitu yang pertama yaitu teori struktural klasik. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya, serta memberikan petunjuk mekanis struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Ada 4 kondisi di teori ini, yakni yang pertama yaitu kekuasaan, yang kedua melayani, yang ketiga doktrin, dan yang keempat disiplin. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori ini mengacu tentang pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan, di mana karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja yang telah dipastikan melalui percobaan yang dilakukan oleh Elton pada tahun 1924. Yang ketiga, teori fusi. Teori ini diperkenalkan oleh Bakke pada tahun 1957 dan teori fusi ini berangkat dari kesadaran Bakke pada 1950 mengenai kesadaran manusia atau minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi atau dalam suatu organisasi. Yang keempat yaitu teori peniti penyambung atau the linking pin model. Teori ini dikembangkan oleh René Slicker yang menggambarkan mengenai struktur suatu organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat penyambung, yaitu anggota dari dua organisasi atau kelompok tersebut.
fungsi penyambung ini yaitu sebagai pengikat antara kelompok kerja satu dengan yang lain. Yang kelima yaitu teori sistem sosial. Teori satu ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Yang keenam, teori public relation. Seperti yang dikatakan oleh Ron Ludlow, komunikasi organisasi merupakan kajian teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Yang ketujuh, teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai suatu tujuan di dalam organisasi tersebut secara bersama-sama. Yang keempat yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Senjaja, fungsi komunikasi organisasi terbagi atas 4, yaitu yang pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif, fungsi yang bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi yang kedua, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi yang ketiga ini merupakan fungsi untuk memberi perintah, di mana fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada pemerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena yang lebih halus daripada pemerintah atau lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang akan diberikan. Yang keempat yaitu fungsi integratif. Fungsi yang keempat ini atau fungsi yang terakhir berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Yang kelima, manfaat komunikasi dalam organisasi. Nah, manfaat yang pertama yaitu dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau suatu kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam sebuah organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi ini dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi tersebut. Yang ketiga, mempermudah tercapainya suatu tujuan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, dapat mengetahui teori komunikasi organisasi dan dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam sebuah organisasi atau kelompok tersebut. Yang kelima, dapat mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Yang terakhir yaitu faktor-faktor penghambat komunikasi dalam organisasi. Nah, ada 8 faktor-faktor penghambat komunikasi dalam organisasi ini. Yaitu yang pertama yaitu filtering. Filtering yaitu pengirim pesan memanipulasi informasi sehingga informasi tersebut akan terlihat membosankan. Yang kedua, selective perception, yaitu penerima pesan dalam proses komunikasi secara selektif
melihat dan mendengar pesan tersebut berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, dan berbagai karakter. Dan keempat, yaitu emotions, yaitu interpretasi yang berbeda terhadap informasi saat kita sedang sedih dengan kita merasa senang. Yang kelima, language atau bahasa, yaitu ketidakpahaman terhadap bahasa atau istilah-istilah tertentu antara satu orang dengan yang lain. Yang keenam, silence, yaitu tidak adanya komunikasi. Yang ketujuh, communication apprehension, yaitu ketakutan atau kecemasan seseorang untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu lying atau berbohong. Nah, dari penjelasan materi yang saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa sebuah komunikasi organisasi bisa berjalan efektif ketika proses komunikasinya berlangsung dengan positif. Artinya, seseorang memang memiliki tugas untuk menyampaikan sebuah pesan atau komunikator dapat menyampaikan pesan-pesan yang dimaksud kepada audiens atau kepada sang penerima pesan dengan secara baik. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan kepada audiens. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau pengucapan yang kurang jelas dan tidak audiens pahami, tolong dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.